Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi pada kali ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang anemia pada ibu hamil. Nah, apa saja tanda dan gejala pada anemia? Seperti yang teman-teman sudah ketahui bersama, yang pertama yaitu mudah lelah, yang 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, yang gitu-gitulah ya. Di sini mudah lelah, kemudian kurang berenergi, mukanya pucat, konjungtiva juga pucat, pusing dan sakit kepala, terutama saat setelah duduk kemudian berdiri atau pergantian posisi lah ya, mudah pusing gitu, beda dengan migrain ya. Itu tadi tanda gejalanya. Kemudian kategori anemia pada ibu hamil, yang pertama dikategorikan normal apabila kadar hemoglobinnya 11 gram per dl, 11 gram ke atas. Kemudian dikatakan ringan apabila kadar hemoglobinnya itu 9 sampai 10 gram per dl. Sedang yaitu 7 sampai 8 dan berat di bawah 7 gram per dl. Nah, kalian teman-teman ingat ya, ketiga ini ringan, sedang, berat. Kemudian penanganannya seperti apa? Nah, sekedar informasi bahwa FE yang tersedia itu di puskesmas atau di pelayanan kesehatan biasanya berisi 60 mg zat besi dan 250 unit gram asam folat. Nah, biasa juga disebut dengan tablet SF atau sulfat ferrosus. Nah, kita hapus dulu. Normalnya semua ibu hamil itu diwajibkan mengonsumsi tablet tambah darah atau TTD atau tablet FE atau tablet SF, semuanya itu sama ya. Kesemuanya ini adalah tablet tambah darah. Hanya istilahnya yang berbeda. Jadi kalau teman-teman menemukan istilah ini itu sama aja di soal. Oke, jadi semua ibu hamil itu wajib mengonsumsi tablet FE 90 tablet selama kehamilan. Kemudian, jika ibu hamil mengalami anemia ringan, maka penata laksanaannya adalah dengan memberikan tablet FE 60 mg seperti sediaan di puskesmas atau di pelayanan kesehatan lainnya, yaitu 1x1. Kemudian mengecek kembali HB-nya 1 bulan kemudian. Jika anemia sedang, maka diberikan 2x1. Misalnya pagi, malam gitu ya, 2 kali minum dengan dosis 1 tablet setiap kali minum. Kemudian mengecek HB-nya lagi 2 minggu kemudian. Jika anemia berat, maka kalau dia datang di BPM atau di puskesmas, maka cukup perbaiki keadaan umum dan rujuk untuk mendapatkan transfusi darah. Biasanya transfusi darah didapatkan di rumah sakit. Tapi kalau ada transfusi darah di puskesmas ya nggak apa-apa juga sih, langsung ditransfusi aja di puskesmasnya. Tapi setahu saya itu transfusi darah itu biasanya di rumah sakit ya. Kemudian penata laksanaan selanjutnya, jangan lupa kita harus memberikan konseling cara mengonsumsi tablet FE, yaitu mengonsumsinya sebelum tidur. Jika dosisnya 1x1 tadi ya, satu kali diminum sebelum tidur. Kemudian kenapa diminum sebelum tidur? Karena supaya jika ada efek samping seperti mual dan pusing itu tidak terasa lagi saat dia tidur gitu. Efek sampingnya nggak terlalu berasa. Kemudian tidak boleh diminum bersamaan dengan teh dan kopi karena dapat menghambat penyerapan si tablet FE-nya. Ada lagi sih tulisan di sini. Oke, sebenarnya di sini ada tulisan tapi nggak kelihatan. Yang jelas kita harus memberikan konseling tentang makanan apa saja yang mengandung banyak
zat besi seperti sayuran yang berwarna hijau tua kayak daun kelor atau daun singkong ya. Dan gizi seimbang, misalnya protein dari hewani, telur dan lain sebagainya. Memberikan edukasi kepada ibu mengenai gizi seimbang dan makanan yang banyak mengandung zat besi. Oke, langsung saja kita masuk di contoh soal. Ibu Y dengan umur kehamilan 24 minggu datang ke RS, mengeluh sangat pusing dan kelelahan. Hasil pemeriksaan didapatkan konjungtivanya pucat dan kadar Hb 5 gram per dl. Bagaimanakah penata laksanaan kasus tersebut? A. Pemberian tablet Fe 1x1. 1x1 ini kan masuk ke dalam anemia berat ya, karena di bawah 7. Oke. Berarti yang A salah ya, karena ini untuk penanganan anemia ringan. Pemberian tablet Fe 2x1 juga salah, karena ini untuk penanganan anemia sedang. Kemudian merujuk ke RS. Oke, kita keep. Kemudian KIE gizi seimbang dan KIE ini untuk semua ibu hamil kita harus memberikan KIE seperti ini. Memberikan transfusi darah, oke, kita keep. Jadi yang kita keep itu antara C dan E. Kemudian jangan lupa ini ada RS. Jadi otomatis yang C sudah salah ya, karena nggak perlu lagi kita merujuk ke RS, kecuali kalau di sini adalah BPM atau dia puskesmas. Oke, jadi kita langsung pilih E ya, yang benar ya, langsung memberikan transfusi darah karena posisinya dia ada di rumah sakit. Oke, contoh soal yang kedua. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 100/70, cukup rendah, nadinya normal, pernafasan normal, suhu normal, TFU 30 cm, DJJ-nya 146 kali per menit, teratur, kemudian HB-nya cuman 10 gram, berarti dia masuk dalam kategori anemia ringan. Protein urinnya negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi. Oke, bisa jadi anemia fisiologis, kita keep. Suspek bayi kecil. D. Gejala preeklamsi, kehamilan malposisi. Nah, berarti di sini sudah jelas ya, yang benar itu adalah anemia fisiologis karena di sini sudah ada 10 gram, kemudian dengan keluhan pusing dan mudah lelah, ini semua adalah tanda dan gejala dari anemia. Kenapa dikatakan fisiologis? Karena ibu hamil itu mengalami pengenceran darah atau hemodilusi. Kenapa dia mengalami pengenceran darah? Karena persiapan nanti buat dia melahirkan. Jadi kalau dia melahirkan banyak darah yang terbuang itu bisa menghemat hemoglobin ya. Jadi tidak semua HB-nya kebuang karena kebanyakan darah itu mengandung air karena tadi sudah mengalami hemodilusi. Jadi makanya ibu terjadi anemia fisiologis. Oke, ini saya rasa cukup jelas. Teman-teman nggak usah pusing lagi. Kemudian contoh soal selanjutnya, kayaknya yang terakhir. Seorang perempuan berumur 24 tahun G1P0A0, usia kehamilan 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan tidak ada nafsu makan. Hasil pemeriksaan kenaikan berat badan selama hamil yaitu 6 kg. Nah, ini kan umur kehamilannya 8 bulan ya. Normalnya itu harusnya dia mengalami kenaikan berat badan 8 kg karena setiap bulannya wanita hamil itu harus berat badannya naik minimal 1 kg per bulan. Jadi untuk selama kehamilannya ini masih tergolong kurang karena baru naik 8 kg, harusnya sudah naik 8 kg atau lebih lah. Kemudian tekanan darahnya cukup tinggi, 140/90, DJJ-nya 140, normal, TFU 2 jari di atas pusat, ini
sudah 32 minggu. Jadi harusnya 32 minggu sudah pertengahan antara PX dan pusat. Oke. Kemudian kepala belum masuk panggul. Pemeriksaan HB 8,5 gram. Protein urinnya negatif. Nah, pertanyaannya apakah diagnosa potensial yang dapat terjadi pada janin ibu tersebut? Ini masalahnya cukup banyak ya. Di samping kenaikan berat badannya kurang, dia juga mengalami anemia, juga tekanan darahnya tinggi, tapi tidak sampai ke preeklamsi karena protein urinnya masih negatif. Oke, kita lihat pilihannya. Intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat, itu sama aja ya. Kemudian kita keep yang A. Kemudian anemia sedang, ya bisa juga. Tapi ingat, kita kembali kepada pertanyaan, jangan mudah terkecoh dengan pilihan jawaban yang sesuai dengan tanda dan gejala yang ada di soal. Tapi kita lihat pertanyaan, diagnosa potensial pada janin, jadi bukan pada ibu ya, berarti ini langsung salah. Kemudian preeklamsi, salah juga karena ini terjadi pada ibu bukan pada bayi. Kemudian hipertensi dalam kehamilan juga salah. Kemudian intrauterine fetal death bisa juga. Jadi kita keep jawaban A dan E. Nah, diagnosa potensial yang dapat terjadi pada janin ibu. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan langsung kepada janinnya atau melalui USG ya, kita sebagai bidan sudah bisa menduga bahwa berdasarkan tanda dan gejala yang didapatkan pada ibu, itu kita bisa mengira bahwa kita bisa memprediksikan diagnosa potensial yang terjadi pada bayinya yaitu A. Karena kita nggak pilih fetal death karena DJJ-nya baik-baik saja. Kemudian kita pilih intrauterine growth restriction karena tadi ini berdasarkan kenaikan berat badannya ibu yang kurang, kemudian ibunya mengalami anemia, dan ditambah juga TFU ibu itu kurang dari yang seharusnya. Harusnya kan pertengahan PX dan pusat. Nah, ini baru 2 jari di atas pusat. Kemudian ditambah lagi dengan ibu mengalami hipertensi. Artinya transportasi darah dari ibu ke janin itu tidak lancar ya karena ada hipertensi di situ. Jadi sangat mungkin terjadi intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin yang terhambat atau bayinya kecil. Oke?